Pokoknya saya cuma disuruh baca aja. Gitu. Diajarin gini kan. Jadi supaya cepet tuh dia baca, saya ngikutin. Gitu ya. Nah, ini yang saya merasa di dalam kehidupan saya ini keajaiban Al-Qur'an yang pertama yang saya rasakan. Kalau dari tingkat keislaman saya, Ustaz ya, gitu. Itu belum bisa ngaji, Ustaz. Dalam waktu saya di Amerika itu 1 tahun kurang, saya itu setiap malam baca transliterasi, Ustaz. Belum bisa ngaji, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar-benar Bismillah itu. Benar-benar dari hati. Benar-benar saking takut. Saking takutnya. Mau keluar kamar. Keluar kamar nih ada apa di luar? Itu yang ngajarin. Itu kalau ngajarin kho itu sampai dicolok-coloknya. Supaya fase kho. Ada yang umur 60 nih, 62 baru buka Quran. Wah, merinding banget buka Quran. Gitu. Subhanallah. Insa sama insya. Insya itu kan insya itu kan Allah yakin berkehendak. Insya tuh lupa loh artinya. Betul. Dan itu fatal. Kalau dibaca salah itu fatal. Iya, gitu. Ya kan namanya usaha ya, bisnis itu mungkin nanti topik lain ya. Di kesempatan lain kita bahas mengenai yang lain-lainnya. Saya mau konsentrasi bahas mengenai ini. Nah, oke, Pak Ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak Ud. Nih kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih, melanjutin mungkin obrolan kita beberapa waktu lalu. Rasa-rasanya kadang nggak kerasa juga nih ngebahas tentang masalah tibian, Pak Ud. Barangkali kita nggak lupa dengan sosok seorang Ustadz Suryadi ya, yang dulu pernah juga bersama kita membidani lahirnya tibian. Tapi jauh ke belakang nih, sebelum kita bicara soal tibian, ya mungkin pengen denger juga nih cerita, kok bisa sih ujung-ujungnya ada tibian? Pasti kan nih seorang dokter Tias ini kan panjang nih, kok bisa tiba-tiba ada rencana, ada keinginan, dorongan bikin yayasan tentang Al-Quran, dan kemudian saya termasuk salah satu orang yang diminta untuk membidani lahirnya yayasan ini. Ya paling tidak kita pengen dengar cerita nih Pak Ud. Latar belakangnya itu Pak Ud nih jangan-jangan ustadz apa dulu pernah mondok di pesantren mana gitu. Nah ini barangkali mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, para netizen pengen dengar juga nih. Kira-kira kisah perjalanan seorang Dr. Tias yang kabar-kabarnya juga dulu pernah lama di Amerika Serikat, terus kemudian sekarang dengan sedemikian banyaknya peran dalam dunia bisnis, dalam dunia dakwah bahkan, kira-kira apa yang bisa Pak Ud ceritakan ya? Sambil ngobrol aja Pak Ud. Baik, terima kasih ya. Ustadz Atik mau datang nih ke Tibian, dimana Ustadz Atik kan ya, sebetulnya ketua yayasan sih. Jadi ini rumah Quran yang saya pikir rumah Quran di Tibian ini kan memang rumah Quran yang bayangan saya itu untuk menjadi ladang orang-orang seperti saya yang mana backgroundnya itu memang tidak ada pendidikan Islami ya. Nah, jadi mungkin kalau saya cerita background saya dulu itu, saya kan orang Jawa asli, Pak, Mas Atik ya. Jadi sebagaimana biasa ibu bapak saya juga, saya itu SD itu sekolah Kristen, kemudian SMP sekolah Katolik, SMP Pangudi Luhur, SD saya SD Yayasan Pendidikan Kristen YPK, sekarang udah nggak ada. Dulu di depan seksi 8 Jakarta Selatan tuh yang Panglima Polim. Dulu terkenal suka main basket mulu ya anak-anak ya. Terus SMP saya Pangudi Luhur, SMA juga Pangudi Luhur. Nah waktu saya SD itu ya bagaimana orang Jawa kebanyakan lah ya. Kalau orang bilang ini istilahnya Islam KTP ya, mohon maaf ngomong apa adanya aja. Belajar kembali baca Al-Quran itu umur 20 gitu. Umur 20 which is waktu itu saya masih kuliah gitu ya. Nah, teman ada ceritanya tuh dulu waktu
SD saya di Yayasan Pendidikan Kristen ya, YPK itu kan semuanya kalau di itu dulu kami kalau setiap hari Sabtu ke gereja, Ustaz. Harus tuh. Harus. Jadi memang programnya gereja. Gerejanya di sebelahnya OR et Labora. Oh, yang PSKD. Iya. PSKD, kemudian ada Rumah Sakit Bunda gitu kan. Teman-teman saya kan Kristen semua. Kebanyakan Kristen. Nah, saya punya sahabat itu teman-teman Kristen. Kemudian karena nggak pernah terinformasi mengenai Islam, akhirnya ngobrolnya dengan dia terus tuh. Dengan dia terus lama-lama saya ini Ustaz, interest Kristen. Karena sering ketemu, sering ngobrol kan, sering ngobrol. gitu. Nah, anak kecil tanpa pemahaman di lingkungan yang keluarga saya pada waktu itu memang keluarga Jawa, tidak ada pemahaman mengenai Islam. Kemudian teman saya memang orang kalau di dalam Nasrani itu kan Kristen itu kan lebih agresif ya kalau dakwah ya. Kan gitu istilah dakwahnya, mereka lebih agresif. Jadi dia bicarain ngapain baca Quran nggak ngerti gitu ya. Apa yang dibaca? Gitu. Gunanya gitu. Nah, mulailah saya ini, dan saya setiap malam tuh saya sering dengerin tuh yang kajian-kajian. Kalau dulu kan ada kan inian Islam zaman dulu tuh tahun 80 atau 70 itu di radio atau di TV? Di TV saya dengerin. Nah, ibu saya ngelihat, Ustaz. Ibu saya ngelihat dan rupanya beliau khawatir juga. Dipanggilnya saya guru ngaji, Ustaz. Dipanggil saya guru ngaji. Guru ngaji ini guru ngaji Betawi, Ustaz. Yang nggak pakai metode, pokoknya saya cuma disuruh baca aja. Gitu, diajarin gini kan. Jadi supaya cepet tuh dia baca, saya ngikutin. Gitu ya. Nah, ini yang saya merasa di dalam kehidupan saya ini keajaiban Al-Qur'an yang pertama yang saya rasakan. Walaupun nggak ngerti, akhirnya kemudian nggak lancar juga. Tapi karena setiap minggu ketemu itu hilang, Ustaz. Keinginan untuk mempelajari agama lain itu hilang. Itu mulai tumbuh tuh. Tumbuh sih enggak, cuman tumbuh enggak lah, Ustaz. Karena kan nggak ngerti, Ustaz, artinya. Jadi setiap minggu tuh pokoknya cuma berinteraksi dengan Al-Qur'an. Gitu. Seminggu sekali. Itu pun saya ingat betul si ibu namanya Ustazah Sulasiah ya. Sampai itu Ustazah. Jadi di daerah mana tuh kalau masih ingat nggak? Di rumah, di Wijaya. Di Wijaya. Di dalam. Di rumah saya ingat itu setiap hari Jumat jam 2 itu. Siang sampai jam 3 itu beliau datang baca Quran, saya dituntun baca. Ke bahasa kita sekarang privat ya. Privat. Okay. Gitu. Saya ingat benar tuh kalau dia ngajarin ntar lama-lama dia ketiduran, itu saya diam karena saya nggak bisa baca itu. Iya. Jadi itu menurut saya keajaiban Quran pertama menurut saya. Sentuhan. Nggak ngerti artinya, nggak lancar dan belum bisa baca dengan baik, tapi udah ada sentuhan. Karena masih SD, Ustaz. Gitu. Itu SD kan. Karena dasar fitrahnya, Bang. Gitu. Jadi memang manusia itu gini. Kalau Rasulullah pernah sampaikan dalam hadis itu kan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semakin dini kita mendapatkan sentuhan dalam Islam itu, ya semakin mudah juga kita akan bertemu dengan kebenaran itu, karena masih fitrahnya. Mungkin itu yang dirasakan oleh Pak Ud saat itu, karena fitrahnya masih ada, masih usia sangat dini sekali di usia SD. Ya meskipun sentuhan sama Al-Qur'annya kan biasa-biasa aja gitu ya. Cuma sekedar ngaji seminggu sekali sama guru ya. Tapi luar biasa rasanya gitu. Jadi itu yang saya rasakan. Nah, itu tanda kutip pertama pemahaman, istilahnya saya sekarang kalau kontemplasi itulah keajaiban Al-Qur'an yang pertama saya rasakan dalam hidup saya. Kemudian kedua, nah ini jadi itu poin-poin penting dalam hidup saya di mana saya hampir ini karena juga background keluarga saya, tapi keluarga nggak terlalu mengaruhi sih. Kalau keluarga itu kan memang dari bapak saya semuanya Katolik kecuali bapak saya. Oke. Nah, terus udah gitu, udah ya. Itu saya pikir itu tahapan pertama dari keajaiban Al-Qur'an yang saya rasakan. Saya SMP, SMA kan saya bilang tadi SMP Katolik, SMA Katolik, nggak sholat, Ustaz. Belum sholat? Belum sholat. Sudah SMA? Udah SMA bakalan nggak pernah sholat Jumat. Nggak, karena kan saya nggak, teman-teman yang ternyata waktu itu ada, saya ingat tuh hari Jumat
hari Jumat teman-teman yang Katolik itu ada belajar Iya, ini, ada bimbingan rohani. yang teman-teman Islam dibebaskan. Terserah. Ternyata teman-teman Islam itu banyak yang dulu sholat Jumat, tapi saya nggak pernah. 3 tahun saya SMA nggak pernah. Nggak Dari ada- SMP. nggak ada yang diajak. Nggak ada ngajak dan nggak merasa perlu. Belum ngerasain untuk sholat. Itu di usia SMA ya? SMA. Dulu SD di YPK, SMP. SMP SMP Pengudi Luhur. Pengudi Luhur. Sama SMP aja. SMP SMA Pengudi Luhur. PL ya. PL. Jadi bisa dibayangkan nakalnya Ustaz. Jadi memang benar-benar nggak ada corak Islam sama sekali. Nggak ada. Nggak ada sentuhan. Tapi unik juga. Jadi sebenarnya gini, ya itu namanya hidayah ya. Tetapi itu latar belakangnya berbeda dan kondisi juga berbeda. Tadi Pak Ud saja sampai mengatakan sholat Jumat aja belum ada dorongan nih gitu. Teman-teman juga yang Muslim ternyata pada sholat Jumat nggak ngajak juga. Iya. Tapi emang berarti bener Pak Ud ya. Pak Ud dari mulai SD, SMP, SMA itu di pendidikan yang coraknya memang Kristen. Iya, Katolik. Jadi karena dulu kan zaman dulu kan yang sekolah-sekolah yang bagus-bagus kan emang sekolah Katolik. Betul. Pengudi Luhur lah, Dulu belum ada sekolah Kanisius Islam lah. itu masih jarang. Ya, kalau yang perempuan Teresia lah, Ursula lah kan gitu ya. Iya. Nah, jadi gitu. Nah, kuliah saya FEUI kan. FEUI Fakultas Ekonomi Tahun berapa tuh? Universitas Indonesia 86. Saya masuk 86. 86 saya baru masih pakai popok. 86. Nah, jadi 86 udah baru mulai ikutan sholat Jumat karena kan ini kan apa namanya ya orang baru sholat Jumat ya saya ikutan sholat Jumat kan gitu ya sholat Jumat. Baru ikut-ikutan nih. Jumat. Tapi itu sudah ada di UI. Udah di UI gitu. Nah terus Salemba Salemba. atau? Ya? Belum ada di Depok belum ada. Belum. Depok pas tahun 90 kan udah mulai Depok. Nah terus udah tidak ada interaksi dengan Islam kecuali waktu itu saya inget tuh, saya senang baca buku waktu itu. Jadi saya baca buku itu macam-macam setelahnya saya baca buku tuh. Mulai Mao Zedong lah, Sun Yat-sen lah, Soekarno lah, Bacaan filosofi. ya namanya lagi mencari ini kan, lagi mencari jati diri kan, jati diri. Yang saya baca saya ingat benar itu kemudian keajaiban 40 orang yang paling berpengaruh di dunia, Gary Hart. Ya, kalau saya nggak salah, nah itu Gary Hart. Itu kan nomor 1 kan Nabi Muhammad, Betul. ya kan? Yang kedua Gutenberg yang mesin cetak itu. Situ kemudian saya baca autobiografinya Soekarno, saya baca mengenai Nabi Muhammad yang ditulis oleh Haikal. Haikal kan orientalis, ya kan? Saya nggak tahu waktu itu, pokoknya wah harus Haikal ya kan gitu kan. Judulnya pun Muhammad. Ya Muhammad. Itu walaupun itu orang bilang orientalis, saya terpengaruh, Ustaz. Jadi saya sedemikian mengaguminya gitu ya waktu itu. Jadi pada itu saya mengagumi 3 orang, Ustaz, dalam hidup saya. 1 bapak saya, karena bapak saya anggap orang yang sangat pekerja keras, gitu ya. Poin kedua yang saya kagumi itu Soekarno, Ustaz. Saya mengagumi Soekarno. Tuh. Yang ketiga saya kagumi Nabi Muhammad. Walaupun saya nggak Islam banget nih, Ustaz. Gitu. Tapi sosok itu sudah hadir. Iya, gitu. Di antara 3 tokoh yang cukup punya pengaruh dan memiliki kekaguman besar di diri Pak Ud, 3 orang itu. Iya, orang itu. Orang tua sendiri, ayah. Ngomong-ngomong ayah sampai usia berapa? 85. Meninggal. Berarti Pak Ud cukup sudah dewasa dong bersama ayah? Iya, meninggal baru tahun 2011 kemarin. Belum lama ya? 11 12 tahun yang lalu. 12 tahun lalu. Jadi saya masih 43 gitu. Jadi 3 sosok nih Pak Ud yang sudah menjadi istilahnya di saat itu menjadi inspirasi besar Pak Ud. Ayah tadi yang sampai Pak Ud tadi ceritakan sampai di usia beliau yang 85 tahun wafat, Pak Ud sudah di usia 40 tahun dan ini luar biasa. Perjalanan cukup panjang ya. Kemudian yaitu tadi sosok Pak Soekarno, mantan presiden kita yang pertama, barangkali di zaman itu kan dulu belum ada medsos Pak Ud ya. Pasti kan Pak Ud bisa mengakses sosok Pak Soekarno itu dari buku-bukunya. Jadi emang itu zaman zaman keemasan. Jadi ketika generasi bangsa itu menyerap informasi atau transformasi seseorang ke seseorang yang lain itu dari tulisan-tulisannya dia. Atau mungkin kalaupun ceramah dulu masih zaman kaset ya. Iya, belum ada media TV yang ada. cukup kuat. Dan yang terakhir tadi yang cukup menarik, ada sosok Nabi Muhammad
Padahal bacanya dari satu buku yang pernah ditulis oleh seorang orientalis yang bernama Haikal itu. Oke, lanjut Pak Ud. Apa lagi nih? Gitu. Nah, jadi itu 3 orang yang saya kagumi. Kemudian, jadi bisa dibayangkan kalau dari tingkat keislaman saya, Ustaz ya, gitu. Itu belum bisa ngaji, Ustaz. Belum Belum udah bisa SMA, ngaji. udah kuliah. Belum lancar ngaji. Jadi, yang saya bilang tadi kan, begitu ibu saya umur 60, berarti kan saya umur 20. Saya umur 20, saya kan selesai sekolah umur 21. Saya lulus kuliah umur 21. Lulus kuliah umur 21. Saya umur 20, saya ngeliat ibu saya mulai belajar. Lancar. Baru saya umur 21 itu begitu saya selesai kuliah, saya belajar ngaji. Gitu. Setelah lulus FEUI. Setelah lulus FEUI gitu. Saya dulu kalau salah pernah diundang pengajian FEUI itu ya. Iya. Yang angkatannya seumuran kakak saya nomor 1 tuh. Iya, jadi ibu-ibu yang udah alumni FEUI tahun 8 berapa itu? 86. 86 ya. 86. Nah, saya jadi, sempat hadir ngisi acara, makanya saya katakan waktu saya ngisi ini umuran orang tua saya nih, umuran kakak-kakak saya. nah, Oke. Jadi saya mulai belajar dan mulai terpacu lah gitu ya. Tapi juga belum bisa juga. Nggak akhirnya Ya, belum baru meniti lah. Wah, ibu aja bisa gitu kan. Maksud saya umur 20 nggak bisa sih gitu kan. Nah, umur 21 kemudian saya lulus kuliah, saya kemudian sempat kerja. Terus saya disekolahin sama ayah saya ke Amerika. Saya sama ayah saya ke Amerika. Dua itu tahun 93. 93. Tahun 93 pergi ke Amerika. Berangkat ke Amerika itu, Ustaz. Yang saya takutkan itu adalah percaya tuh nggak, yang satu itu adalah keimanan saya, Ustaz. Itu yang dikhawatirkan. Itu saya khawatirkan. Tahun 93. Tahun 93. Berangkat ke Amerika, ada satu kekhawatiran. Iya. Ini gimana nasib gue? Gue hidup di Indonesia aja. Nggak Begini. sama agama, gimana ke sana gitu kan. Wah, bisa nih, bisa nakal bener kan gitu ya. Bisa amburadul semua serba bebas gitu ya. Iya. Nah, waktu itu ada kawan saya namanya Andi Azizi, Jakarta Timur. Nah, itu orang namanya kawan saya kuliah angkatan 87. Saya bilang, cari guru ngaji tuh. Waktu saya mau berangkat tuh, kira-kira 6 bulan terakhir mau berangkat tuh saya cari guru ngaji. Wah, di FEA ada tuh Andi Aziz. Akhirnya saya ngaji tuh sama Andi Aziz itu. Itu kawan saya tuh, sahabat saya. Dari situlah saya kemudian, ngaji begini. Terus mau berangkat kan. Akhirnya udah beli buku aja. Jadi saya beli buku banyak, Set. Buku-buku zaman-zaman tuh yang segini-segini. Beli buku, biasanya nggak jauh dari Kuitang tuh. Iya, belinya. Iya, di Gunung Agung ya. Iya, Gunung Agung. Semua buku pokoknya yang buat bekal ke Amerika. Buku-buku kecil lah gitu lah. Buku kecil ada Sayyid Qutb lah, pokoknya saya bacain tuh ini buku lah, gitu kan. Yang milihin Andi tuh buku-bukunya tuh, gitu kan. Akhirnya saya bawa buku. Nah, kemudian saya berangkatlah ke Amerika, Ustaz. Amerika tuh saya punya prinsip gini waktu itu. Di Amerika itu saya nggak mau, karena saya dulu kan yang bayarin orang tua saya, Ustaz. Jadi nggak pakai beasiswa. Jadi kalau teman-teman tuh biasanya orang Indonesia ngumpul sama orang Indonesia. Yeah. Jadi yang ada bahasa Inggrisnya nggak makin jago, bahasa daerahnya makin medok. Makin medok dan pergaulan juga nggak meluas ya. Nah, saya ingat benar tuh. Yang pertama kali saya akhirnya keterima sekolah di University of Illinois Urbana-Champaign. Itu banyak tokoh lah kalau sekarang tuh. Ada Mbak Sri Mulyani, itu situ Bambang Brojo, Renald Kasali, yang ngetop lagi Kasali, terus itulah kira-kira kalau di FUI yang ininya ya gitu. Nah, saya ingat tuh yang jemput dulu pertama kali Bambang Brojo. Jadi Bambang sahabat saya. Kalau Bambang tuh dari SMP, SMA, FE, master, doktor barengan terus sama Bambang Brojo tuh saya. Mulai dari SMP, dari PL, PL, UI, Amerika, sampai dokter, itu sama Bambang terus tuh gitu. Nah, jadi terus bisa dibilang soulmate juga ya. Nah, terus di Amerika saya banyak baca buku, Ustaz. Saya banyak buku yang saya bawa itu. Jadi saya ngambil MBA, tapi karena ketakutan saya itu kemudian di Amerika tinggalnya, saya bilang sama Bambang, Bang,
gue jangan sama teman-teman di Orchard. Orchard tuh ada satu komunitas mes apartemen mahasiswa yang anak-anak Indonesia semua. Bang, gue misah aja bang, gitu. Di akhirnya taruhlah saya di daerah ada namanya Jalan Clark gitu ya, sama Bambang. Udah sini aja gitu. Ini nggak ada orang Indonesianya. Bener-bener Ustaz. Ternyata itu daerah orang hitam Ustaz. Afro. Nah, ini menurut saya momen di mana saya dapat hidayah pada waktu itu. Jadi saya banyak baca buku kan. Terus itu Ustaz, apartemennya itu kan kecil, studio. Sebelah-sebelah tuh orang Afrika semua. Pokoknya mahasiswa. Terus Afrikan, terus mahasiswa batas ini, terus sebelah sana tuh udah perumahan orang hitam. Gitu. Jadi daerah itu tuh misalnya banyak yang mabok gitu kan. Kawasan nggak baik lah. Buat mahasiswa kurang asik lah gitu. Kurang kondusif itu. Sebelah jedak-jeduk ini ada. Waduh kehidupan. Pokoknya udah nggak karuan. Gitu. Saya kalau dulu tuh waktu saya ambil MBA berangkat jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Setiap hari. Pulang jam 12 malam. Jadi berangkat pagi itu udah masak. Lebih dari 12 Iya, jadi berangkat pagi kuliah sampai siang, terus siang terus di library aja udah belajar. Gitu, di perusahaan sampai jam 12 malam. Jadi bawa makanan ya macam. Nah, jam 12 malam itu pulang malam kan, sering dimintain uang tuh kalau udah nggak ada bis, jadi jalan kaki. Tapi kalau orang dulu kan change biasanya kan gitu kan. Nah, itu membuat saya itu setiap hari hampir selalu dalam ketakutan. Nah, lingkungan itu. Nah, saya ingat Ustaz, jadi itu yang kemudian saya rasa momen itu terbayang dalam selalu terbayang itu. Jadi suatu saat tuh karena saya beri ketakutan Ustaz, itu pagi hari itu suatu saat tuh saya pernah membuka pintu tuh kalau di apartemen kan ada yang klek-klek gitu kan. Yang bukan itu yang kunci rantai gitu ya. Nah, itu saya Ustaz buka itu tuh Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar-benar Bismillah itu. Benar-benar dari hati. Benar-benar saking takutnya. Mau keluar kamar. keluar kamar nih ada apa di luar? Gak ada yang bisa diucapin kecuali Bismillah. Itu benar-benar Bismillah saya rasa paling terberat dalam hidup saya tuh. Apa ya bukan terberat? Paling yakin ya, benar-benar minta tolong gitu Ustaz. Benar-benar paling tawakal lah. Itu Ustaz. Itu saya sampai sekarang tuh saya ngebayangin itu ya. Nah, ngebayangin saya membuka itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cuman Bismillah itu luar biasa. Habis dari situ saya baca tuh semua buku tuh. Saya baca semua buku. Kan macam-macam tuh kan babnya biasa kan, mengenai Al-Qur'an, mengenai Nabi Muhammad, mengenai sholat, mengenai ini, semua kan, bacain semua tuh. Saya sampai ambil kesimpulan, wah Islam ini ternyata luar biasa ya, gitu. Orang Islam aja yang brengsek gitu. Kayak gue. Ternyata baru nge. Segitu lebarnya urusan Islam, segitu indahnya Islam, dahsyatnya ajaran Islam. Dan itu Pak Ud baru membaca sangat mendalam justru ketika di Amerika. Sekitar tahun 90-an. Tahun 93. Pada saat stres ketakutan. Timbul ketakutan karena lingkungan tempat tinggal, kemudian tekanan belajar. Saya sempat 6 bulan tuh gagap 6 bulan pertama karena bahasa Inggrisnya nggak terlalu jago. Betul. Dan belum bisa ini. Amerika lagi. Tekanan kuliah itu kan waduh di sana kalau namanya kuliah gitu kan. Iya. Saya mengalami juga Pak Wad. Gitu ya. Jadi orang kuliah di luar negeri itu memang nggak gampang. Iya. Jadi saya dulu bahkan sampai bisa dibilang ansosial. Jadi sampai ada rasa ketakutan di tahun-tahun pertama kuliah itu sampai ada perkumpulan mahasiswa saya nggak mau datang. Ada acara ini saya nggak mau datang. Karena itu tadi tuh. Ini kalau gue gagal di tahun pertama, tahun kedua kacau nih. Makanya itu tadi ada kalau mungkin istilah Pak tadi gagap ya. Tapi kalau saya waktu itu kan apalagi bahasa Arab nih kan. Kalau saya kan kuliahnya di Timur Tengah nih, di Arab Saudi di Mekah ya. Jadi memang itu apa yang dulu saya pelajari di pesantren kok bahasa Arabnya beda. Kan kalau tadi Pak kan secara bahasa aja kan karena dialek atau aksen. Iya, nggak ngerti. Kayaknya berangkat udah jago, tapi begitu sampai sana nggak ngerti. Ditambah saat itu ada rasa ketakutan, tempat tinggal yang kurang nyaman, lingkungan, terus udah gitu akhirnya banyak menghabiskan waktu di library ya, di perpustakaan. Tapi akhirnya dari situ menjadi sumber
sumber kedekatan Pak Ud dengan Islam itu berawal dari membaca. Iya. Nah ini yang ajib nih. Jadi kemudian dari membaca itulah saya, wah ternyata Islam ini luar biasa ya begitu. Masih ingat nggak buku-buku yang dibaca? Ada 60 karakteristik 60 sahabat. Oh, yang itu yang terkenal tuh. 60 sahabat itu. Ada yang Mus'ab bin 4, Umair, ada iya. yang 4 kan? Iya. Ada yang 4 Khilafah Rasyidin. Iya, Khulafah Rasyidin. Ada yang 60. Ada 60. Wah, saya bilang gila nih orang-orang ini, saya bilang itu kan. Saya sampai bilang, berarti orang Islam tuh harus pinter, harus kaya, harus kuat, kan gitu kan. Wah, berarti semuanya ini hebat nih ya Bang itu. Jagoan Islam nih kan gitu ya. Kita kok bisa jadi begini kan gitu ya. Nah, mulailah kemudian itu saya kemudian yang saya saya tergeraklah untuk belajar Al-Qur'an. Jadi itu Ustadz, jadi percaya atau nggak percaya, dalam waktu saya di Amerika itu 1 tahun kurang, saya itu setiap malam baca transliterasi Ustadz. Belum bisa ngaji Ustadz, transliterasi. Baca Quran dari Latin. Jadi Bismillah kan ada tulisannya kan? Bismillah. Itu nggak dari huruf Arabnya? Nggak ada huruf Arabnya.